Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Benaran Kamas. Cak, IWP hari ini akan buat video yang cukup menarik untuk kita ulas ya. Karena teman-teman begini Cak, kita akan tahu bahwa semua unsur lah ya, semua dari kita ini saat ini sedang betul-betul menggandrungi Veda Ega. Semuanya sedang memuji Veda yang memang luar biasa. Sebagai rookie, tapi Veda bisa dikatakan masterclass. Dia mampu ngacak-ngacak depan dan dia mampu menantang dominasi para veteran Moto3 yang sudah sangat terkenal. Bahkan Veda sendiri mengalahkan Leopard Honda yang nyata-nyata ini adalah tim yang bagus. Mereka memiliki motor Honda yang super fast dan mereka memiliki yang namanya struktur organisasi yang super profesional dari dulu. Bukan berarti Honda Asia nggak profesional, tapi memang Cak, tim ini adalah tim yang kita katakan banyak pengalaman ya, apalagi Honda Asia kan sebenarnya lebih kepada Asia semua nih, melebur jadi satu nih. Walaupun ada kru-kru dari tim-tim ya orang bule-bule ya, enaknya ngomong Cak. Tapi yang jelas secara pengalaman memang Honda Asia masih kalah dibandingkan dengan Honda Leopard yang dikatakan sangat bagus. Tapi ternyata faktanya Cak, Veda mampu mengalahkannya dan kita tahu sendiri Veda menjadi pembalap terbaik di Moto3 nunggang Honda yang mampu nempel ketat pasukan KTM yang notabene sangat tangguh. Nah, teman-teman, euforia kemenangan ini memang sangat terasa, Cak. Dimanapun kita lihat semua tayangan tentang Veda selalu booming. JWB sebagai orang yang betul-betul paham dengan Veda, kenal dengan Veda, dan juga ngerti seperti apa Veda, IWB juga banggalah. Bagaimanapun kita merasa, wah merinding, Cak. Sebagai orang yang tahu betul bagaimana perjuangan Veda dari bawah, bagaimana perjuangan anak dari Sudarmono ini yang memang memiliki passion di balap yang luar biasa. Bahkan dulu Cak, sama harus tahu, IWB sempat pertama kali ketemu Veda itu sekitar 2000 mungkin 16-an ya kira-kira Cak, apa 2017 ya. Masih sangat kecil Cak. Dan saat itu IWB cukup surprise karena ada satu rider nih yang bahkan sama helmnya aja gede helmnya Cak. Sangat kecil badannya. Dan bahkan motornya pada saat berdiri ya nggak bisa ditegakin. Kakinya nggak nyampe, jadi dipegangin sama kru timnya. Pembalap cilik ini ternyata ikut di kelas senior, jadi di kelas yang berusia 20-an tahun, menggunakan motor Sonic, menggunakan bebek Blade, yang IWB sendiri juga surprise sekali. Tapi ternyata hasilnya juara, dan dia adalah Veda Ega. Saat itu IWB sudah berpikir, Cak, ini kayaknya calon pembalap kelas atas nih, ini calon pembalap kebanggaan kita nih, tapi hanya feeling aja. Dan ternyata memang kita harus akui, Cak, penggemblengan ya edukasi Astra Honda Racing Team yang begitu terstruktur, begitu terorganize dengan sangat baik. Dan linknya memang jembatan MotoGP, arahnya MotoGP. Itulah kenapa Cak, Veda diarahkan ke Asian Talent Cup, Red Bull Cup, itu semuanya adalah jembatan menuju MotoGP karena memang tujuan dari Astra Honda membawa pembalap merah putih untuk tembus ke MotoGP. Dan alhamdulillah Cak, hingga sekarang kita memiliki dua pembalap ya, Mario Aji dan juga Veda, yang berhasil nembus Moto2 dan juga Moto3. Ini sekilas mungkin review IWB, sedikit kita flashback di zaman dulu, dan sedikit pengalaman IWB mengawal Veda dari awal sampai dengan sekarang ini yang begitu membanggakan. Tapi teman-teman semuanya, nah ini IWB ingin sedikit share informasi kesampaian. Jadi kemarin tuh Cak, IWB kan diundang oleh AHM untuk bertemu dengan tim HRC. Nanti kita akan buat video terpisah ya, karena kita akan bedah New RCV seperti apa. Dan Joan Mir memuji luar biasa New RCV ini. Akan tetapi juga ada kelemahan-kelemahan yang juga di-share oleh Joan Mir. Artinya kelemahan ini perlu di-improve. Bukan berarti lemah nggak bisa diapa-apain, tapi lemah dalam arti perlu di-improve. Hasil luar biasa Veda membuat kita memang berharap sangat tinggi sekali. Jadi ada hope yang luar biasa tinggi. Harapan yang setinggi langit, Cak. Itu biasa Mas ya, maklum ya. IWB pun juga demikian. Apalagi Veda memberikan skillnya yang luar biasa, presisi, very precise, braking yang sangat kuat, masuk tikungan-tikungan juga confidence, semuanya terkalkulasi, jadi nggak sembarangan, sehingga Veda sampai final, last lap maksudnya, 19 lap yang dijalanin, Veda mampu menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan juga mampu ngacak-ngacak depan, dua pack ya, yang berbeda, ya satu pack di depan ada dua pembalap, dan yang pack keduanya, grup kedua, ini ada Veda dan lain-lain sebagainya, akan tetapi secara umum dengan gap 0,9 detik, dan Veda mampu nangkrin posisi kelima adalah sebuah raihan luar biasa, mengingat dia adalah the best rider di Honda, Cak, untuk Moto3. Jadi Veda ini, Cak, memang luar biasa dan kita harapannya sangat tinggi sekali. Akan tetapi, Mas, IWB sedikit ingin ngulas secara analisis yang logik, teman-teman semuanya. Karena harapan tinggi ini IWB nggak mau menjadikan sampai nanti kecewa dengan Veda.
WP nggak mau sampai nanti langsung kecewa. Di Thailand opening langsung 5, tiba-tiba nanti next-nya di Brazil di belakang. WP sih nggak mau sampean kecewa, tapi makanya WP ingin diskusi sama sampean, ingin share ke sampean semuanya, biar sampean agak kebuka nih. Jadi apapun yang nanti diraih oleh Veda Ega, sampean tetap harus optimis, sampean harus tetap happy, sampean harus tetap open. Jadi jangan sampai nanti, wah kok gini doang nih. Nah, jangan sampai nih, Cak. Jadi teman-teman semua gini, kemarin WP datang ke Bali, diundang oleh AHM, bertemu dengan tim HRC. Di sana tentu WP ketemu dengan teman-teman yang bekerja di racing, Cak, yang memang sangat paham dengan racing, yang memang berkecimpung dalam dunia balap. Informasi buat sampean, bahwa Thailand adalah sirkuit yang memang seperti kandang sendiri bagi Veda. Itu harus kita tekankan ya. Jadi setiap jengkal tikungan dari sirkuit ini, Veda Ega itu sangat paham. Sebab dari usia 11 tahun, dia sudah membalap di Chang Buriram, Thailand. Makanya teman-teman semuanya pada saat braking, ngambil tikungan, Veda betul-betul presisi. Ingat mas, ini adalah 250 cc, satu silinder yang mana panteng RPM itu adalah sangat penting, very important. Jangan sampai kita loss sedikit aja untuk gas, itu akan membuat motor kehilangan daya angkatnya. Ibaratnya demikian, Cak. Jadi harus betul-betul dipanteng. RPM harus benar-benar dijaga, jangan sampai drop. Dan itu dilakukan Veda dengan sangat sempurna kemarin di Thailand. Tapi ingat mas, karena Veda ya, ini kita sedikit informasi berdasarkan kemarin IWP diskusi ini dan teman-teman racing ya. Jadi Veda ini memang sangat mengetahui dengan sangat-sangat detail untuk Chang Buriram, Thailand. Dan teman-teman juga harus ingat ya, Veda ini dibesarkan langsung di kancah balap internasional. Jadi memang Astra Honda Racing Team atau AHM selalu mengedepankan untuk pembalap kita jangan hanya lokal, tapi kalau bisa banyakin aja di luar. Kan di sana memang secara mentality, secara sirkuit, secara persaingan memang betul-betul terukur sekali, profesional sekali. Didukung oleh kekuatan skill Veda yang juga sangat luar biasa, plus dari Hondanya sendiri yang juga memang bagus ya untuk NSF ini. Kita lihat kan memang walaupun ada beberapa poin yang WP sudah share kemarin bahwa Honda NSF 250 RW ini sedikit kalah, sedikit aja levelnya kalah dibandingkan dengan KTM, khususnya untuk tikungan-tikungan sempit. Tapi kan secara power Honda NSF ini nggak kalah. Selama dapat slipstream, karena 250 cc ini penting sekali ya Cak untuk mendapatkan slipstream, maka engine Honda NSF ini nggak kalah. Akan tetapi ketika kita ngomongin paket, whole package, namanya motor kan harus balance. Dari kekuatan agility-nya, agile itu lincah ya, kelincahannya, kekuatan braking-nya, bagaimana motor direm stabil, itu penting sekali, stability ya. Jadi jangan sampai goyang seperti ini. Dan kemudian bagaimana motor bisa berakselerasi sekuat mungkin ya, dari tikungan, itu juga sangat penting. Dan yang terpenting, the most important, teman-teman semuanya adalah dari kausan ban atau manajemen ban. Nah, untuk kemarin, Cak, pada saat di interview, Veda mengatakan dia mengalami problem dengan bannya pada saat the end of the lap. Jadi dia akui itu bahwa ban kemarin memang sudah mulai habis. Maka teman-teman, Veda kan berusaha sekali untuk mencoba mendapatkan grip maksimumnya dan dia harus betul-betul mampu mengukur limitasinya. Jangan sampai nih sudah terlalu ngotot nanti crash. Makanya kemarin Veda sudah sangat bagus banget ya, sempat bahkan nangkring posisi ketiga podium, tapi akhirnya mundur ke 5, 6, tapi yang pasti adalah memang problem dengan bannya. Dia sudah mulai merasakan bannya sudah kehilangan traksi pada saat 5 lap terakhir. Artinya secara manajemen ban, Veda sudah luar biasa. Betapa Veda memang menguasai banget Thailand, ya itu diuntungkan juga Veda. Iklim yang panas, pembalap Asia memang lebih durable. Demikian kira-kira, apalagi sampean tahu kan kemarin aspal atau ground di Thailand mencapai 52 derajat Celcius. Ini sangat-sangat panas sekali dan ternyata Veda memang mampu melakukan tugasnya dengan baik. Nah, sekarang kita coba bergeser. Dari Thailand ini, kok Cak IWP kenapa nih bahas mengenai jangan sampai kecewa? Jadi begini mas, yang pertama adalah ini adalah new circuit bagi para pembalap entah MotoGP, entah Moto3. Itu adalah sirkuit yang betul-betul baru. Artinya zero data. Zero data ini bisa menguntungkan Veda, tapi juga bisa merugikan Veda. Kenapa? Jadi gini Cak, sirkuit Goiânia ini ya, yang kita sebutnya adalah sirkuit yang sebenarnya sirkuit klasik. Ini sirkuit yang lama, Cak. Dibangun tahun 73, 74 ya teman-teman semuanya. Dan sempat juga dipakai balapan pada saat itu yang memang booming ya untuk roda 4 ya di tahun 70-an. Baru digunakan untuk race di MotoGP ya. Saat itu bukan MotoGP, tapi race-nya adalah race GP 500. Dilakukan di tahun 87 sampai dengan 89. Sirkuit ini sebenarnya sudah menelurkan sebuah nama yang cukup legendaris yakni Eddie Lawson di tahun 89. Akan tetapi setelah itu pelan dan pasti sirkuit ini memang dipandang sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk menghandle kondisi mesin modern yang memang semakin kencang. Jadi teman-teman terakhir sirkuit ini 2004 tidak digunakan lagi dan dari Brasil itu
semua balapan dipindah ke Interlagos. Jadi memang Goiânia ini sebenarnya secara real ya sudah nggak lagi digunakan itu di tahun 2004 dan kemudian 2014 barulah mereka mencoba untuk melakukan perbaikan-perbaikan supaya diririk kembali nih. Jadi ini adalah sebuah usaha dari mereka untuk membuat sirkuit Goiânia atau negara bagian Goiás ya sebutannya Cak. Itu 2014 mulailah direnov ya, dipugar dan sebagainya sehingga ada beberapa balapan seperti Superbike, kemudian juga Copa Truck ya, ada beberapa balapan lah ya yang masuk ke sana. Dan barulah teman-teman semuanya dari sana mereka sukses, pemerintahan bagian Goiás ya sebutannya ini ingin berambisi sekali membawa MotoGP ke mereka lagi, baru 2026 mereka betul-betul mengerahkan semuanya, Cak. Jadi mereka mengerahkan dana, menghabiskan dana jutaan dolar dan ini setara dengan 600 miliar rupiah. Mereka merubah semuanya dari sirkuitnya, infrastrukturnya, perluasan run-off-nya, semuanya dimodernisasi, Cak. Dan akhirnya secara umum mereka berhasil melakukannya sehingga official homologasi mereka lolos dan kalau kita bandingkan sirkuit ini memang berbeda dibandingkan dengan Chang Buriram Thailand. Jadi teman-teman, sirkuit ini adalah sirkuit klasik. Makanya layout-nya memang klasik, nggak sama dengan sirkuit modern. Ya, sama harus tahu bahwa Buriram Chang itu dibangun oleh Herman Tilke ya, yang juga ngeracik Sepang Malaysia, ngeracik Mandalika, dan sirkuit modern rata-rata lebar sekali, kemudian juga rata-rata memiliki karakteristik yang fast corner tapi ada juga stop and go. Jadi memang kombinasi. Nah, sementara kalau kita intip sirkuit Goiânia ini, sirkuit yang lebih pendek, hanya sekitar 3,8 km. Artinya ini pendek. Dan juga stride-nya, Cak, dibandingkan dengan Chang Buriram, ini juga pendek, Mas. Jadi kalau Buriram Thailand, stride-nya sekitar 1 kilometeran hampir, sementara Goiânia ini hanya 770 meteran. Jadi memang nggak terlalu yang panjang banget, Mas. Yang artinya mesin dengan top speed tinggi tidak akan banyak bergerak di sana. Kita tahu kan NSF 250 ya, kita sudah share ke sama semuanya memiliki top speed tinggi, itu keunggulan dari Honda, akan tetapi nanti di sirkuit Brasil ini diduga tidak akan bisa dioptimalkan karena sirkuitnya pendek. Nah itu yang pertama, Cak. Jadi teman-teman semuanya, nol data bisa bagus buat Veda, tapi juga bisa merugikan. Bagusnya apa? Bagusnya adalah semuanya nol data, zero data. Pembalap yang adaptif itu biasanya yang cepat menyerap. Setiap jengkal layout tikungan itu akan dimemorize oleh mereka. Dan rata-rata teman-teman semuanya, kalau pembalap bagus, harusnya berputar di sana 10 lap, harus sudah paham nih. Nah, apakah nanti Veda mampu beradaptasi dengan new circuit ini yang kita juga nggak tahu. Tapi ingat, kita sudah mendapatkan informasi bahwa Veda adalah pembalap yang adaptif. Ada pujian, Cak, mengenai itu. Jadi Veda dipuji bahwa Veda ini memang memiliki kekuatan adaptif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini adalah sirkuit yang dikatakan aspal baru. Ingat, Mas, aspal baru biasanya lebih rakus pada ban. Jadi lebih demanding pada ban. Dan ini akan menjadi tantangan para pembalap yang mampu beradaptasi atau memanage bannya dengan baik. Ini juga challenge buat Veda. Dia rookie, Mas. Ingat, dia rookie. Sekali lagi dia rookie. Dan yang dimusuh oleh Veda ini adalah pembalap bagus-bagus terbaik dunia. The best rider in the world di Moto3. Makanya ini adalah challenge yang akan sangat berat bagi Veda kalau Veda tidak mampu mencoba untuk mengoptimalkan bagaimana grip atau traksi supaya motor pun dengan grip yang bagus, bannya nggak cepat habis. Itu juga tantangan buat Veda. Jadi teman-teman semuanya, manajemen ban menjadi challenge tersendiri bagi Veda. Kemudian adalah dengan kondisi sirkuit yang baru, Mas, Veda mendapatkan blank paper, no experience. Ini beda dengan Thailand yang dari umur 11 tahun dia sudah membalap di Buriram Chang dan itu akan memberikan dampak yang berbeda. Sirkuit yang belum pernah dijajal oleh Veda. Apakah Veda nanti mampu merangsek ke depan? Nah, ini case-nya berbeda nih, Cak. Kalau nanti Veda ternyata pada hari pertama sudah mampu masuk top 10 aja, IWB langsung angkat topi, Mas. Ini artinya Veda memang memiliki kekuatan adaptasi yang luar biasa. Itu yang pertama. Mampu berjibaku melawan para pembalap Spanyol yang sangat kuat sekali dan juga Italia dan juga para pembalap bule lainnya lah. Ngomongnya bule aja. Ini berarti Veda betul-betul memiliki talenta di sana, Mas, ya, untuk ukuran pembalap Asia, ya, teman-teman, yang tidak dibesarkan di tempat yang banyak sirkuit bagus. Ini beda dengan Spanyol dan Italia, tapi mampu merasa ke depan itu sudah luar biasa. Seandainya nanti Veda mampu merasa ke depan nih. Dan ingat, Mas, kita dapat informasi dari salah satu mantan manajer dari Asia Talent Cup yang kita sempat lihat ya. Ternyata Veda juga mendapatkan pujian bahwa Veda ini adalah pembalap yang sangat sensitif dengan throttle-nya atau pada gasnya. Jadi Veda mampu mengukur dengan sangat baik, membuka gas dengan presisi. Limitasi motornya itu dia paham. Sehingga Veda termasuk pembalap yang minim crash dan juga Veda adalah pembalap yang mampu mengoptimalkan ketika grip ban sudah habis. Maksimalnya di mana sih motornya itu bisa. Makanya kemarin kita lihat last corner lap ke-19, tiba-tiba dia sudah langsung nyalip Adrian. Ini kan luar biasa. Itu adalah kondisi yang mana less traction, gripnya nggak ada, tapi dia masih mampu mencoba overtake dengan manuver yang hebat sekali, keunggulan dari Veda. Ya,
Jadi connection antara gas dan juga power delivery ke ban itu VEDA unggul untuk rata-rata pembalap. Tapi case-nya berbeda. Jika nanti Mas, ternyata VEDA, taruhlah nih pada hari pertama, kedua, dan pada saat race, teman-teman semuanya akan kesulitan. Dia ke-15, 17, nyuwun sewu Mas, IWP harapkan sampai harus maklum ya teman-teman semuanya. Karena kenapa? Ini zero paper ya, blank paper maksudnya. Dan yang dilawan oleh VEDA adalah pembalap yang super good. Almanza, Quiles itu pembalap yang gila. Gila. Itu memang pembalap yang seperti di level yang berbeda sebenarnya. Makanya teman-teman kemarin sama lihat kan, motornya bagus, pembalapnya super talented, dan akhirnya bisa finish 9 detik di depan para pembalap pack kedua. Itu kan hebat. Analisa IWP katakan adalah VEDA bakal mendapatkan challenge yang sangat kuat. True challenge. Tapi mohon maaf nih Mas, kalau nanti VEDA ternyata sukses masuk 10 besar atau 7 besar aja, wah itu sudah sangat berat sih 7 besar. Ini berarti memang kita harus bersyukur, berbangga, beralhamdulillah ria bahwa memang kita memiliki pembalap yang bertalenta luar biasa. Itu aja pesan IWB dan analisa IWB. Tapi IWB prediksi VEDA nggak akan semulus di Thailand, teman-teman semuanya. Ini berdasarkan juga diskusi IWB dengan salah satu tim dari Honda Racing. Kita nggak usah sebut namanya, tapi ini hanya ngobrol, sharing-sharing ringan. Jadi teman IWB itu mengatakan bahwa jangan berharap lebih saat berhasil nantinya, karena bisa saja terbuka hasilnya akan beda dengan Thailand. Kenapa? Thailand ini adalah seperti kandang sendiri bagi VEDA, dan itu juga case-nya sama. Kalau nanti Mandalika, IWB ini sangat percaya diri bahwa VEDA juga akan ngacak-ngacak lagi back depan. Balapan itu memang tidak sesimpel yang kita bayangkan, Cak. Semua hal teknis itu berhubungan mulai dari grip, manajemen ban, kemudian juga mental pembalap. Tapi dari pengalaman kita memang VEDA adalah pembalap yang memiliki mental sangat kuat sekali. Itu dari pengalaman kita. Dan juga teman-teman, VEDA adalah pembalap yang adaptif, pembalap yang sangat cepat adaptasinya. Dia tinggal nyetel aja, beberapa saat dia langsung merasakan dengan feelingnya motornya seperti apa biar bisa kencang. Dan itu kita temukan pada saat VEDA menggunakan motor RC250 di Red Bull Racing Cup yang ternyata juga langsung kencang. Setelah 1 tahun, di tahun kedua sudah mengerikan sekali. Dan saat ini IWB juga pede bahwa kalau Honda mampu memberikan senjata yang ampuh teman-teman semuanya, VEDA akan tetap ngacak-ngacak ke depan. Jadi teman-teman, itu Cak sekilas mungkin cuap-cuap IWB tentang VEDA EGA. Analisa kita di Brasil, apakah dia akan kesulitan? Semoga enggak, doa IWB, semoga enggak. Tapi memang kalkulasi teknis, VEDA akan lebih struggle ya di sini. Karena kenapa? Manajemen ban yang pasti, dan juga aspalnya lebih kasar ya. Karena kan new aspal itu pasti lebih rakus pada ban. Ini challenge bagi VEDA. Dan juga yang pasti new circuit adalah blank paper. Yang mana pembalap yang adaptasinya sangat cepat, itulah yang akan kencang. Semoga saja VEDA betul-betul bangkit di sana. Jadi kita pantau dan IWB akan share selalu kesampaian seperti apa perkembangan VEDA EGA di balap Moto3 World Championship. Dan ini adalah merah putih, Cak. Kita harus dukung terus ya. Jadi itu, Cak, update benar bersama semuanya. Sekarang IWB pengen samain komen nih di bawah nih. Kira-kira samain pede nggak? VEDA akan tetap ngacak-ngacak back belakang atau sampai sudah siap nih mental nih? Ibaratnya nih, udahlah kalau VEDA mungkin di belakang atau 15 besar, oke lah ya, sudah bagus lah. Samain komen di bawah. Dan sekitar salah suka video sama like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas. Sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gandes.